Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat radhiyallahu anhu, saat itu beliau melepaskan kedua sendal beliau dan beliau letakkan di samping kiri. Ini sedikit berbicara tentang hukum fikih. Kalau seandainya kita meletakkan sesuatu saat ingin kita sholat, maka letakkanlah di samping kiri. Jikalau di samping kiri kita tidak ada orang. Karena begitulah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang, maka kita letakkan tepat di bawah tepat di depan telapak kaki kita, antara telapak kaki kita. Begitulah sunnahnya saat kita membawa barang di saat sholat. Misalkan tas zaman sekarang, misalkan buku, misalkan surban, misalkan air, maka letakkanlah tepat di antara dua kaki kita. Bukan di depan, di tempat sujud. Apalagi di belakang, ganggu sujud orang. Tidak di kanan, karena di kanan kita ada orang lain. Tidak di kiri kalau kita makmum. Kalau kita imam, letakkan di kiri. Ini sedikit hukum fikih. Maka ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW meletakkan sendal beliau, maka para sahabat pun ikut melepaskan sendal beliau. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk sunnah Rasul SAW. Dan ini saya bahas di dalam Masjid Al-Faruq. Ya, saya membahas malam Rabu tentang kitab Umdatul Ahkam. Di situ kita belajar fikih hadis tentang sholat. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan atau melepaskan sendalnya, maka para sahabat pun melepaskan sendalnya. Ini menunjukkan apa? Siapa yang tahu? Berarti mereka sholat dengan memakai sendal, dan itu lebih afdal dibandingkan sholat tidak memakai sendal. Kalau kada pakai karpet. Kalau sudah sendal sekarang di zaman sekarang pakai karpet, kemudian atau keramiknya bersih, suci, maka pada saat itu diutamakan untuk dilepas. Akan tetapi asal hukumnya, jika seseorang dipilihkan antara memakai sendal dengan tidak memakai sendal, maka ijma' para ulama bahwa memakai sendal lebih utama dengan tidak memakai sendal. Ya, kenapa? Karena ini adalah dalam proses menyelisihi kaum Yahudi. Innal yahud la yusalluna fi ni'alim, fasallu fi ni'alikum. Sesungguhnya kaum Yahudi tidak salat di dalam sendal-sendal mereka. Maka salatlah kalian dengan memakai sendal-sendal kalian. Nah, ketika Rasulullah SAW melepaskan sendal, ini menunjukkan bahwasanya beliau ketika salat memakai sendal. Para sahabat ketika salat memakai sendal. Makanya para ulama berijma' memakai sandal di dalam salat lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Karena mencontoh Rasulullah SAW menyelisihi kaum Yahudi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran-pelajaran fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, sebagaimana sudah saya sebutkan, disyariatkan untuk memakai sendal saat sholat. Kalau seandainya aneh, jangan dianggap menyimpang. Keanehan karena tidak tahu. Ya, tuh lihat. Mengaji di Masjid Imam Syafi'i, buhannya tuh membolehkan sholat pakai sendal. Ya, kalau seandainya merasa aneh, jangan dianggap menyimpang. Karena pian kada tahu. Yang kedua,
Para ulama bersepakat memakai sendal di dalam sholat lebih utama dibandingkan tidak memakai sendal. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW dan menyelisihi kaum Yahudi. Yang ketiga adalah bergerak di dalam sholat untuk sebuah hajat keperluan diperbolehkan meskipun terlihat banyak. Meskipun terlihat banyak. Yang keempat, pelajaran dari hadis ini juga adalah wajib memakai pakaian yang suci dari najis saat sholat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memakai pakaian yang suci terlepas dari najis, baik itu najisnya mukhaffafah atau najisnya mughalladzah, maka wajib untuk bersih dari tempat sholat saat digunakan di dalam sholat. Kemudian yang kelima, apabila seseorang saat sedang sholat mendapati di pakaiannya ada najis dan dia bisa hilangkan, maka sah sholatnya dan dilanjutkan sholatnya. Sah sholatnya dan dilanjutkan sholatnya. Apabila seseorang sholat, sedang sholat baru dia tahu bahwasanya ada najis dan dia bisa hilangkan. Ya, misalkan cicak, mohon maaf, tahinya karas. Ya, kemudian nemblok di sini, kita hilangkan. Maka pada saat itu kita jika hilang maka sah sholatnya. Jika hilang sah sholatnya. Kemudian yang keenam, pelajaran yang berkaitan dengan hadis ini juga adalah bahwa apabila seseorang sholat, lalu dia selesai sholat, baru tahu ada najis pada pakaiannya. Selesai sholat, baru tahu ada najis pada pakaiannya. Maka sah sholatnya. Karena, kenapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan sholatnya, padahal beliau memakai apa? Sendal yang ada najis, dan beliau melepaskan ketika diberitahukan, dan beliau lanjutkan sholatnya, tidak mengulang dari awal, menunjukkan bahwa apabila tahu setelah selesai sholat, maka pada saat itu sah sholatnya, tidak perlu diulang. Ini beberapa hukum fikih yang kita bisa ambil dari hadis yang luar biasa. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa begitulah seorang pecinta sejati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, yaitu senantiasa mengikuti, menapaktilasi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.